Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dan masih disiarkan langsung dari Masjid Al-Madinah di Parung Jampang, Kemang, Kabupaten Bogor dengan para jamaah yang Masya Allah ini sepertinya masih memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-79 ya Bu ya, seragamnya merah putih Masya Allah. Nah pemirsa, kalau mengatakan kalau kita berbicara mengenai KDRT meskipun berkali-kali terjadi, meskipun berkali-kali terungkap dan juga berkali-kali pelaku meminta maaf, tapi masih saja terjadi. Untuk itu kita perlu mengingatkan kembali bahwa betapa Islam melarang keras terhadap KDRT ini. Nah inilah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Kasif Her. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari jawaban salamnya, ini jawaban salam yang insya Allah tahun depan berangkat haji. Tapi berangkat hajinya setelah saya. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulil mustafa, Sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tadi luar biasa guru kita sudah memaparkan bagaimana rumah tangga kita tidak terjadi KD, RT, RW, kelurahan. Ustadz Rustandi atau kita kenal dengan A.A. Jufri mata Allah tulah hayatihi. Ibu-ibu apa kabar? Saya dari tadi duduk beberapa menit ngelihat ke depan, kalau ke bapak-bapak gelap, ibu-ibu terang. Kenapa? Karena bapak-bapak nggak pakai bedak, ibu bedaknya 1 kilo. Masya Allah. Betul apa betul? Oh enggak. Alhamdulillah. Aduh, sedih banget, menangis rasanya melihat ada seorang perempuan wanita yang tidak berdaya, ya, tidak memiliki kekuatan, harus dipukuli, harus disiksa oleh seorang yang mana orang ini harusnya mengayomi, membimbing, mencintai, menyayangi, berlaku lembah lembut. Subhanallahilazim. Wahai engkau yang pernah memukul seorang wanita yang namanya istri, pernahkah engkau berpikir engkau punya anak perempuan? Betul apa betul? Ketika anak perempuan engkau menikah dengan laki-laki, mau nggak anak perempuan engkau dipukuli? Wahai engkau yang pernah melakukan kekerasan sama istrinya, engkau punya ibu engkau adalah perempuan, mau nggak ibunya dipukulin sama bapak kamu? Enggak. Engkau punya adik perempuan, mau nggak kakak ipar kamu gebukin adik kamu? Engkau punya kakak perempuan, mau nggak kakaknya dipukulin sama suaminya? Begitupun istri kita, nggak akan ridha itu bapaknya dipukulin anaknya. Seorang ibu nggak mau anaknya dipukulin, seorang anak nggak mau ibunya dipukulin sama bapaknya. Maka oleh itu Islam mengajarkan kita berlaku lemah lembutlah kepada perempuan. Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhil'in. Berlemah lembutlah kalau ngingetin perempuan, ngasih tahu perempuan, nggak bisa dengan kekerasan, nggak bisa dengan pukul, enggak, lembut kalau ngomong kata Rasulullah. Kenapa? Mereka perempuan ini diciptakan Allah Azza wa Jalla dari tulang rusukmu sendiri. Tulang rusuk yang paling beng, kalau dilempengin patah, kalau dibiarkan akan terus bengkok. Gimana caranya? Pelan-pelan ngasih tahu. Betul apa betul? Istri masak, masakannya nggak enak, dia omelin apa dinasehatin? Dinasehatin. Bukan malah piringnya dipecahkan. Yang ada engkau nggak makan, kelaparan. Bilang sama istri, yang manggil suami, manggil ibu, yang apa beb apa bu? Ini kok makan tempe aja darling-darlingan. Sayang, ini kayaknya keasinan. Istri bilang apa? Hampura. Istrinya orang Sunda. Hapunten. Sayang, nanti saya kalau masak, saya akan lihat di YouTube cara masak yang enak. Luar biasa indah rumah tangga. Makanya kata Imam Ahmad bin Hambal, selama 30 tahun saya menikah,
Ya, dengan istriku saya tidak pernah berselisih satu kata pun. Subhanallah, 30 tahun nikah nggak pernah berantem, nggak pernah berkelahi, nggak pernah berselisih. Ditanya Imam Ahmad, gimana resepnya wahai imam? Ulama hebat yang mengamalkan ilmu, menjadi suami yang soleh, suami yang jadi teladan catatan sejarah. Kan enak kita kalau jadi suami yang lembut, meninggal kita jadi catatan harum nama kita. Tapi kalau suka gebukin istri kita, apalagi ada CCTV, lihat satu Indonesia bisa tahu, aibnya dibongkar sama Allah. Allah hinakan dia. Imam Ahmad harum namanya. Saya sama istri saya 30 tahun married. Bu, udah makan? Oh, jujur banget ya. Saya nggak pernah berantem, nggak pernah berselisih satu kata pun. Apa resepnya wahai imam? Saya, kata Imam Ahmad, kalau istri saya dia marah, saya diem. Saya diem. Wa in ghadibat radituha. Kalau dia marah saya diem. Saya nggak mau balas kata-kata apapun. Saya nggak mau marah dibalas marah, saya diem. Saya ridho apapun dia marahin saya ridho, saya senang. Begitupun saya kalau marah, istri saya diem. Istri saya nggak balas dengan satu kata. Luar biasa. Ini resep kalau mau rumah tangga kita bahagia. Kan kita pengen bukan sehidup semati, kita ingin sehidup sesurga. Makanya kalau ibu punya suami pernah mukul, dimaafin apa dilaporin polisi? Nah, dimaafin. Ya, saya mah nggak bakal saya maafin, Bu. Ini melalui tayangan Damai Indonesiaku, siapapun yang dipukul sama suaminya, minimal yang pertama dilakukan apa? Aduin dulu ke keluarga suami. Karena kalau didiamkan akan terjadi kekerasan yang lebih parah lagi. Betul apa betul? Pertama dia berani mukul, besok ibu dijadiin ikan presto. Setan itu namanya. Tobat, bikin pernyataan. Mau berhenti mukul, kalau nggak berhenti pulangkan saya ke rumah bapak saya. Itu laki-laki gentleman, bukan laki-laki yang main tangan. Kalau mau main tangan, main apa? Main karambol. Main apa lagi? Hah? Main bulu tangkis. Main tangannya sama istri. Emang istri samsak apa? Istrimu dinikahin bukan untuk dipukuli, dia membantu kamu, dia masakin buat kamu, dia cuciin baju kamu. Subhanallah, kamu pergi kerja, itu istri kamu yang jagain anak kamu. Masa wanita yang begitu baik dalam rumah kamu mau kasarin, kamu pukulin? Di mana akal sehat nurani kamu? Maka nasihat saya ibu, saya teringat sebuah perkataan, kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu berbuat, kamu akan dapat balasan. Mukul istrinya, nanti anak perempuannya dipukul. Mukul istrinya, ibunya dipukul. Mukul istrinya, nanti kakaknya dipukul. Naudzubillah, nggak mau kita. Perlakukan istri kita dengan baik. Makanya Rasulullah ketika haji wada' bu, subhanallah, Rasulullah mau meninggal, mau wafat, mau ketemu dengan Allah Rafiqil A'la. Apa nasihat terakhir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Nabi bilang apa? Istausu bin nisa'i khaira fa innakum ahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Lihat terakhir perkataan Nabi sebelum wafat. Saya nasihatin perempuan istri kamu, jaga baik bener, jaga bener-bener, bersikap lembutlah. Karena engkau menghalalkan kemaluan istrimu menyebut nama Allah. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madhkurin halan, saya terima nikahnya itu atas nama Allah. Ini namanya pernikahan, itu adalah akad muqaddas, akad yang disucikan oleh Allah, bukan sembarangan. Engkau mengambil istrimu dengan nama Allah, akan dimintai pertanggungjawaban kelak atas apa yang engkau lakukan kepada istrimu. Kasih dia makan sebagaimana kamu makan, berikan dia pakaian yang layak, tempat tinggal yang layak. Insya Allah kalau kita sudah memperlakukan istri kita dengan baik, lembut, insya Allah anak kita akan dibahagiakan suaminya. Amin yang kencang dong. Kalau kita sudah lembut sama istri kita, nanti bapak kita insya Allah lebih sayang lagi sama ibu kita. Masya Allah. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita pengen minta SKCK,
Ini saya minta juga nih sama Kepolisian Republik Indonesia. Jangan sembarangan ngeluarin SKCK, surat kelakuan. Wah, ini udah ada yang berdiri kayaknya nggak lanjutin. Saya akan lanjutin nanti setelah Ustaz Sofyan. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Kasifir yang telah memberikan tausiah. Lagi-lagi kita diingatkan bagaimana Rasulullah SAW betapa memuliakan seorang wanita, betapa memuliakan seorang istri untuk dijaga baik-baik, jangan sampai melakukan hal-hal kekerasan. Kita diingatkan kembali, khususnya untuk para suami, agar sekali-kali untuk tidak melakukan kekerasan kepada istri-istri kita. Nah pemirsa, di segmen berikut, segmen 3, 4 dan juga 5, saya yakin ini banyak sekali permasalahan, apalagi ini tema yang sangat relate sekali dengan kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan KDRT ataupun masalah rumah tangga. Persiapkan pertanyaan Anda, insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.